Halo teman-teman, yes, kali ini kita sedang berlayar ya dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera. Kali ini kita bakal sidak komunitas nih, tapi nggak cuma komunitas aja ya. Kita juga bakal sidak bengkel-bengkel yang ada di Pulau Sumatera, tepatnya di Palembang. Dan kali ini kita lagi berlayar, estimasi 1 jam sampai ke Bakahuni. Dan ini nggak cuma di Lampung aja ya, tapi kita juga nanti akan sidak komunitas dan juga bengkel di Pulau Jawa, mulai dari Jabodetabek, Bandung, Jogja, Solo, Surabaya, Malang. Jadi kita bakal seseruan bareng, dan apa aja bengkel dan komunitas yang bakal kita sidak, ikutin terus ya. Kita udah sampai Lampung dan bahan bakarnya udah mau habis lagi ya. Kita bakal cari bahan bakar khususnya diesel yang setannya di 53. Kira-kira susah apa gampang? Wah, Kang tahu tuh. Sip, kembali lagi, sidak komunitas lagi. Yes, kali ini kami sedang berada di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Dan kali ini yang kami sidak pertama adalah komunitas Honda Brio Community Chapter Palembang. Di sini udah membernya pada ngumpul, mobilnya keren-keren, udah dimodif semua, terutama untuk bagian lampunya. Ini lampunya udah keren-keren banget nih, udah pakai biled semua lah bisa dibilang. Dan kita langsung aja ngobrol sama membernya ya, langsung aja. Nah, kita udah bersama Om Jaka. Halo. Halo. Om Jaka. Siap. Siap. Om Jaka dari Honda Brio Community Chapter Palembang. Nah, ya. Sekarang mau tanya-tanya nih Om. Boleh, Om. Sekarang member udah ada berapa nih? Kalau kita 100-an, Om. 100-an ya? Ini yang pertama belum nih. Ini mulai kapan sih si Honda Brio Community Chapter Palembang ini? Kalau untuk chapter Palembang kita dari 2019, Om. 2019. Tapi sebelumnya kita dari 2015 sudah hadir di Sumatera Selatan. Oke. Gitu. Di 2019 kita pecah ke beberapa kota. Palembang, Muara Enim, Lubulinggo, dan Prabu Muli. Oke. Gitu. Jadi emang dibagi-bagi sekarang ya? Dibagi-bagi gitu. Siap. Terus sekarang aktivitasnya apa aja sih? Kalau biasanya kalau komunitas kan kopdar, Bener. mingguan atau Bener. mungkin ada acara lain. Bener. Jadi kalau kita selain kopdar, kita ada beberapa kegiatan, Om. Kayak event. Oke. Kita kemarin baru balik dari Bandung, itu event Turbo Class. Oke. Kemudian kita bulan depan bakal berangkat ke Jakarta juga untuk menghadiri event Honda Culture. Kemudian di bulan 12 kita bakal menghadiri Jamnas, Jamboree Nasional HBC Community. Oke. Itu di Jember, Om. Oh, Gitu. lumayan jauh ya. Lumayan Dan itu jauh. jalan darat semua? Jalan darat. Dengan mobil yang udah dimodifikasi kayak Iya, gini? bener, Wah, Om. luar biasa. Karena vibes-nya beda, Om, kalau kita naik udara kan. Oh iya, benar. Bener. Namanya komunitas mobil, masa naik udara ya? Bener, Masa Om. naik pesawat, nggak Bener. lucu. Oh, mau lihat-lihat sedikit nih. Ini Boleh, mobilnya boleh. kelihatannya banyak banget yang udah dimodif, terutama Iya. bagian lampunya. Kenapa sih kok di Palembang ini mobil-mobilnya banyak banget yang udah dimodif lampu-lampu? Apalagi ini nih. Nah, Ini iya. lampunya banyak banget nih. Nah, kalau ini nih buat spek kontes, Om, jangan Oke. diikutin. Oke. Karena kalau di kita ini terutama keselamatan, Om, ya. Iya. Apalagi kalau mohon maaf lampu standar itu kan mungkin kurang memadai, Om, di Iya. jalan. Heeh. Nah, kita mau upgrade lampu ini bukan sekedar hanya untuk gaya, Betul. tapi kegunaannya juga, Om. Oke, supaya Gitu. visibilitas sejalan malam hari Iya, itu lebih oke. lebih oke, benar. Tapi dengan begini apakah akan membahayakan orang dari lawan arah gitu? Seharusnya enggak, Om, karena pada saat kita masang kita perhatikan benar pemasangannya, jangan sampai cahaya itu bisa kena ke lawan arah. Oh, jadi ini emang rata-rata LED-nya udah ada cut off-nya ya. Udah ada Jadi cut nggak off-nya. nggak bakal bikin silau lawan arah. Bener, Kecuali yang bener. ini ya, mungkin Kalau ini bukan emang silau ya. Spek kontes, Om, Oke. jangan diikutin. Oh, gitu. jadi emang ini ternyata ada kontesnya khusus di sini. Ada konten khusus yang kita Oke. ikutin di bulan ini, minggu lalu tepatnya Iya. di Bandung. Itu Turbo Class. Oke. Ini salah satu mobil yang juara juga, Om. Oh, Gitu. Dia untuk Mas Brio. berhasil membawa 7 piala sendiri, Om. 7 piala. 7 Luar piala sendiri, biasa. gitu. Jadi Wah. di Brio dengan pencahayaan terang se-Indonesia, Om. Se-Indonesia ada dari Palembang. Dari Palembang, Aduh, gitu. keren. Thank you, Siap. Om Thank you, Jaka. Om. Masih juga di Palembang. Kalau tadi kita sidak Honda Brio, sekarang kita sidak R3 nih, teman-teman, R3. Sudah ada Om Rian di sini. Om Rian, mau nanya-nanya dikit.
Kalau dari R3 sendiri nih, yang chapter Palembang, itu terbentuknya mulai kapan sih? Kalau terbentuk R3 itu kita mulainya dari awal pusat dulu Om. Itu di Cibubur, perkumpulan ada orang di Jakarta, terbentuk dari sana di 12 Mei 2012. Oke. Kelang 2 tahun semua chapter terbentuk, dan chapter Palembang itu terbentuknya di tanggal 28 Mei 2014. Oke, jadi selang 2 tahun udah langsung terbentuk nih Ya. chapter Palembang. Sekarang membernya ada berapa nih? Kalau untuk member yang di database pusat, kita ada kurang lebih 45 member Om. 40 member, Ya. tapi itu aktif semua tuh. Aktif. Ada ya masih aktif, ada yang sudah beralih pindah domisili kan Om, tapi tetap di database kita masih tetap komunikasi dan masih tetap aktif. Dan kegiatannya, aktivitasnya pasti banyak dong. Apa Ya. aja tuh kira-kira? Kalau untuk aktivitas kita selalu ada Om, dari awal tahun sampai pertengahan tahun dan akhir tahun selalu Oke. kita ada kegiatan touring Ah. ataupun bakti sosial ataupun juga ada kopdar yang namanya kopdar arisan. Karena Oke. R3 ini R3 untuk khusus untuk berkeluarga. Iya. Jadi keluarga, moms atau anak-anaknya ikut juga di acara kopdar arisan seperti itu. Oh, jadi nggak cuma om-omnya aja yang suka Iya, mobil, tapi iya. karena emang diperuntukkan di mobil keluarga, Iya. jadi keluarga juga diikut sertakan. Iya. Wah, seru juga ternyata ya. Dan kalau teman-teman lain nih di luaran sana punya R3, Iya. pengen join nih ke RC Chapter Palembang, Iya. caranya gimana tuh? Boleh Om. Kalau mau gabung bisa gabung DM aja di Instagram kita di RC Chapter Palembang. Bisa DM di situ atau bisa hubungi ada di kontak di Instagram tersebut. Oke, jadi gampang aja, tinggal DM aja, nanti kontak-kontakan sama Om Rian bisa juga. Kita bisa kumpul-kumpul, seseruan bareng, Iya. tadi sama keluarga juga, jadi nggak cuma om-omnya aja nih. Iya. Dan mobil modifikasinya ini juga banyak ternyata ya, dan rata-rata ini seperti ciri khasnya Palembang. Banyak banget modif dari sistem perlampuan ya Om ya. Siap, siap. Jadi kalau kita lihat di sini mobilnya rata-rata dimodifnya dari sisi lampunya. Siap. Dan Om, saya penasaran nih, tadi banyak pakai baju WKG. WKG itu apa sih Om? Ya. Ini Om, RC ini WKG. RC WKG ini Oh. maksudnya R3 Klub Indonesia. WKG ini Wong Kito Galo. Oh, Nah, WKG ini di Wong Kito Palembang. Galo. Jadi memang merepresentasikan dari Palembang Dari ya, Palembang. Wong Kito Galo. Keren juga. Ini pasti setiap daerah punya julukan masing-masing Iya, ya. betul. Keren. Nah, ini dia bengkel pertama yang kami sidak di Kota Palembang. Namanya K-Wheels and Tires dan juga Dynojet Palembang K-Wheels. Nah, dan kita sudah bersama Cilili. Halo Cilili. Halo. Kita pengen ngobrol-ngobrol sedikit deh. Jadi kalau di K-Wheels and Tires ini apa aja sih layanannya? Layanannya itu kan yang di sini khusus velgs atau penggantian ban. Oke. Kalau di sebelah kan untuk kayak remap, dyno. Oke. gitu. Kalau di sini berarti kalau mau ganti ban standar bisa, Bisa. kalau mau ganti velg aftermarket juga bisa. Bisa. Karena velgnya Oli pun banyak bisa. banget nih. Ya, oli, tune up semuanya bisa. Oh gitu, ada Nah, penggantian oli juga. Ada. Jadi layanannya lengkap di sini ya. Betul sekali. Dan tadi kalau kita ngelihat ada untuk remap tuh Ci. Iya. Itu kalau di remap itu dia apa aja sih? Misalnya harganya berapa untuk biayanya, lalu berapa lama pengerjaannya? Ya, kalau remap itu tergantung bawaan mobilnya juga ya. Mesin mobilnya itu sama dengan mesin lama dengan mesin baru pasti Oke, beda. oke. Gitu. Kalau untuk harganya itu juga variasi harganya untuk bentuk bensin ataupun diesel. Oke. Untuk dari tahun-tahunnya juga beda Oke, gitu. tapi Ya, mulainya berapa? Misalnya buat mesin diesel, buat Fortuner deh, yang cuma ganti piggyback aja gitu. kalau dari mesin standar kayak gitu, untuk harganya itu dari 3,5 jutaan. Oke, itu udah Iya. termasuk piggybacknya? Untuk remapnya sama dyno, 3,5 Oh, juta. oke, 3,5 juta Iya. paketannya. Tapi kalau hanya dia mau udah di remap, pengen tahu lagi hasilnya, cuma dynonya aja berapa? Iya, kalau untuk dyno aja itu 1 juta. Oh, 1 Cuman juta. kalau remap itu udah include sama dynonya. Oke, jadi kalau teman-teman yang mobilnya masih standar ting-ting nih, pengen di remap Iya. supaya tenaga dan torsinya lebih keluar lagi, itu biayanya mulai 3,5 juta. Dan Iya. itu tergantung mobil sih ya. Tergantung mobil itu yang mobilnya yang dari 2016 ke bawah ya. Kalau oke. dari 2016 ke atas itu harganya beda lagi. Oh, beda lagi. Jadi teman-teman bisa langsung aja nih. Itu bisa langsung datang atau bisa DM dulu, bisa reservasi dulu. Mau langsung datang bisa, mau lewat DM juga bisa. Oke. Lebih enaknya sih di DM dulu Iya, gitu. jadi buat janjian dulu ya. janjian dulu gitu. Dan ini buka tiap hari atau gimana? Setiap hari buka, Setiap hari. tapi kalau hari Minggu itu harus janjian. Soalnya Oh. untuk yang bagian primer ataupun dyno itu
tunernya ya, iya. tunernya nggak ada. Jadi nanti kalau dari sampai sini nggak bisa di remap, percuma ya kan. Nah jadi tadi lihat banyak mobil diesel nih, Iya. karena memang nih banyak remap mobil diesel di sini. Betul sekali. Dan kalau di sini biasanya di kota Palembang ini ya, mobil-mobil dieselnya itu dia pakai bahan bakar apa tuh? Setelah di Pertamina remap? Dex seperti itu kebanyakan ya. Oh gitu ya? Iya. Karena supaya performanya lebih Iya, keluar benar. lagi ya. Nah, buat teman-teman yang mau remap ya, mau dyno juga bisa langsung ke K-Wheels and Tire. Tapi kalau mau DM, Instagramnya bisa di Dynojet Palembang K-Wheels ya. Betul. Jadi buat reservasi dulu, atau mungkin bisa kontak nomor di bawah ini, Iya, ya nanti di-share sama Cilili. Dan- Tapi lebih bagusnya sebelum di remap itu di tune up dulu mobilnya. Oke, jadi performanya jadi lebih- paket lengkap ya. betul. Udah di-tune up dulu biar performa maksimal, lalu Iya, di remap lagi. Betul. Jadi kondisi Oke. mobilnya lebih baik. Nah itu dia teman-teman, jangan lupa buat yang di kota Palembang mampir ke K-Wheels and Tire. Sip. Ini adalah komunitas terakhir yang kami kunjungi di Palembang ya. Jadi ada namanya Forci Chapter Sumsel, Fortuner Owners Club Indonesia yang kebetulan ada di Palembang nih. Bersama saya ada sekjennya Chapter Sumsel, ada Om Andre. Halo Om. Siap, halo Om. Om, kita mau tanya-tanya sedikit nih soal Forci Chapter Sumsel. Itu berdirinya mulai kapan sih Om? Ya, untuk Forci Chapter Sumsel ini berdiri di Palembang di tahun 2018. Oke. Nah, diawali dengan beberapa orang yang kemudian sampai dalam hitungan tahun per tahun sampai dengan sekarang ini makin rame. Oke. Udah lumayan, dan kemudian eksistensi juga makin aktif dalam kegiatan Forcinya. Oke, kalau dari member sendiri sekarang udah ada berapa nih yang aktif? Yang aktif itu sekitar 68-an member. Dan kegiatannya apa aja? Biasanya kalau komunitas tuh kan entah dia kopdar atau misalnya touring gitu. Ya, jadi di Forci Chapter Sumsel ini banyak kegiatan yang memang sering kita jalankan sebagai bentuk aktivitas, intensitas untuk hubungan silaturahim kita tentunya. Baik dari mulai kopdar, yang kopdar ini juga kadang bisa seminggu sekali, bisa sebulan 2 kali. Kemudian juga ada kegiatan rutinitas seperti kopdar bulanan, dan kebetulan kalau di Forci ini juga kita punya kegiatan yang sifatnya kan family nih, sifatnya Ya, kita karena juga mobil keluarga ya. Iya, jadi kita juga ngajak anak istri. Nah, kebetulan istri yang kita panggil tante, jadi om tante. Iya, Tante-tante ini juga punya kegiatan yang namanya arisan bulanan. Oke. Nah, arisan bulanan inilah yang tentunya terjadi sifatnya rutin setiap bulan, dan kami juga di dalam kegiatan arisan bulan ini juga ikut hadir. Makanya intensitas kami pertemuan setiap bulan itu pasti. Pasti ada. Ya, jadi kekeluargaan, persaudaraan, dan semakin guyup tentunya Oh, ada iya, kegiatan itu. iya. Dan juga ada kegiatan yang sifatnya nasional dan sifatnya daerah, seperti kegiatan-kegiatan touring yang memang ini kita agendakan sendiri. Ya. Kemudian ada yang sifatnya ini dari pusat, ya, atau sifatnya touring nasional atau Oke. turnas. Nah, itu juga akan kita lakukan. Selain itu juga ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial. Oke. Jadi sifatnya sosial ini tentunya kalau ada bagian dari keluarga Forci yang misalnya ada mengalami sakit dan lain-lain, kita juga coba guyup, kita bantu apa yang bisa kita bantu dalam Yeah. seperti ini. Kemudian ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya musibah. Itu baik dalam kita dengar kabar berita atau informasi mereka yang ada mendapatkan musibah, biasanya Forci dalam membernya biasanya kita rapat, kita siapkan apa yang bisa kita bantu, Iya, seperti iya, itu. iya. Dan juga termasuk masalah-masalah yang lain menurut kami itu sifatnya sosial. Oke. Gitu. Nah Om, ini kalau pengguna Fortuner khususnya ya, Iya. yang ada di area Sumsel, pengen gabung ke Forci Chapter Sumsel nih, gimana sih siap. caranya Om? Ya, kita punya beberapa medsos ya, kalau memang belum ada yang kenal dari beberapa member. Nah, kalau kenal kan bisa melalui Iya. salah satu member yang ada, nanti kita berikan petunjuk dan syaratnya untuk mengisi form. Nah, kalau memang nggak kenal, boleh dicari nanti di medsos kami, Oke. di IG maupun Facebook, itu Yap. Forci Chapter Sumsel. Oke. Nanti silakan DM di sana, ya kan. Yang jelas syaratnya satu, punya Fortuner. Oh tentunya Ya, dong, gitu ya. karena ini komunitasnya Fortuner Komunitas ya. Fortuner. Jadi bisa Iya. DM, nanti kita berikan beberapa form, kemudian bisa jadi member. Oke. Sangat gampang dan mudah. Siap. Terima kasih Om Andre. Nah itu dia teman-teman. Jadi kalau buat teman-teman di area Sumsel yang pengen gabung, langsung aja DM ke Instagramnya Forci Sumsel. Nah dari Palembang kita lanjut kemana? Oke, setelah kemarin kita habis dari Palembang, sidak komunitas dan juga bengkel yang ada di kota sana. Sekali ini kita sedang perjalanan menuju ke kota Bandung ya. Jadi kita bakal ada sidak 3 komunitas yang ada di Bandung, lalu juga 2 bengkel nih.
kira-kira siapa aja sih komunitas yang bakal kita sidak dan juga bengkel mana aja yang bakal kita temuin. Nah, ikutin terus. Nah, kali ini kita udah di Bandung dan bengkel pertama yang bakal kita sambangi atau kita sidak adalah SS Performance di Jalan Supratman. Nah, langsung aja kita ke dalam ya. Nah, kita sudah sama Om Roni. Halo Om Roni. Halo. Om Roni, boleh dong jelasin sedikit nih soal sejarah dari SS Performance? Kita bengkel SS mulai tahun 1998. Zaman itu kita mainnya JDM ya. Oke. JDM-an, terus zamannya bergeser kita main diesel untuk zaman Sekarang banyaknya diesel nih. Banyaknya diesel. Tuningnya ya, oke. Diesel. Dan di sini apa aja sih fasilitasnya? Misalnya, kalau di sini kan kita lihat banyak banget part modifikasi gitu ya. Terus di sana juga ada bengkelnya. Kalau dari ini fasilitasnya apa aja kalau di sini? Kita dari perawatan harian khusus mobil Jepang Oke. sampai modif harian, modif untuk drag. Kita juga ada dyno di sini. Kita juga menjadi dealer Dastek Jawa Barat. Oke. Kita juga bisa remap di sini sama dengan fasilitas dyno. Oh, oke. Orang kalau mau misalnya mobil bawa Fortuner standar gitu, dia mau remap berapa sih kisaran harganya sama dyno-nya gitu, Om? Remap starting dari 3.500.000 remap plus dyno. Kalau remap tuh artinya bukan pakai modul lagi ya? Artinya Bukan. dengan ECU yang standar, ECU standar di dibuka, remap. di setting ulang. Oke, jadi di setting ulang plus dyno-nya ya. Kisarannya berapa naiknya tuh? Tenaga dan torsi kan biasanya ya? Minimal diesel minimal 50 HP lah ya remap 50 doang. HP udah naik. Torsinya pun loncat tinggi ya. Nah, itu dia teman-teman. Jadi kalau buat teman-teman yang di daerah Bandung udah pasti dah. Ini udah legend banget nih SS Performance karena emang dari tahun 1998 nomornya ya. Jadi emang udah lama banget dan sekarang memang kalau khusus yang mobil-mobil diesel bisa nih mampir ke SS Performance di Jalan Supratman ya. nomor 40. Nah, itu dia. Nah, ini dia bengkel kedua yang kita sidak di kota Bandung, namanya Intech Performance ya. Dan kali ini saya sudah sama punggawanya nih, ada Om Indra. Halo, Ya. Om Indra. Kita mau tanya-tanya dikit nih soal bengkelnya. Kalau dari sejarahnya dulu deh, awal mulanya Intech Performance sendiri gimana sih? Itu kita mulai buka bengkel sih dari tahun 96. Oh, udah lama ya? Ya, itu juga sebetulnya sih bukan bengkel umum. Itu berawal dari bengkel klub, Mas. Oke. Bengkel klub, Fiat Owner Club. Oke. Ya. Nah, dari situ klubnya bubar, ya kita buka sendiri buat umum gitu. Oke. Jadi sekitar tahun 2000-an lah. Sekitar tahun 2000-an kita mulai coba ngoprek mobil Jepang. Oke. Gitu. Buat ya itu iseng-iseng di Supratman kayak Black Race itu tuh. Balap-balap liar dulu Iya. gitu ya. Dan sekarang memang identiknya banyak yang kalau kita lihat di sini banyak Honda nih. Iya, iya. Apakah emang sekarang jadi spesialis Honda? Bisa dibilang gitu sih, Mas. Oh gitu ya. Jadi Iya. emang banyak banget modifikasinya untuk mobil-mobil Honda Iya, gitu betul, ya. Mas. Dan ini dari dulu emang bengkel rumahan di sini atau gimana? Sebelumnya kita di Cimahi, Mas. Oh, di Cimahi. Ya, di Ciberem. Ah. Itu mulai di sini tuh Jalan Banteng sekitar tahun 2009. Oke. Sampai sekarang nih, Mas. Jadi emang di sini walaupun bengkel rumahan tapi hasilnya udah menghasilkan mobil-mobil yang bisa dibilang juara banget nih. Apalagi nggak cuma untuk yang modifikasi buat kontes tapi juga bisa buat balap ya. Iya. Ikut drag race, turun drag race gitu ya. Dan rekornya kalau yang tercepat berapa? Kebetulan baru ini sih, Mas nih. Ini ya, Ya. Estilo ya. Dia udah Ini- di-convert dari jadi all wheel drive juga, Iya. mesinnya udah swap engine juga. Berapa detik ini? Ini kemarin sih baru nyentuh ke 7,7, Mas. 7,7. Iya. Tapi artinya masih bisa dimaksimalin lagi. Saat itu kan kemarin diberi tracknya jelek tuh, Mas. Oh, soal traksi berarti. Ya, Oke. itu kita belum dapat traksi. Nah, rencana sih tanggal 7-8 November sekarang ada di PIK. Oke. Nah, kita mau coba di sana justru. Ya, pengen waktunya pasti lebih baik lagi ya. Ya, mudah-mudahan. Iya, betul. Terus kalau di sini nih, Om Indra, ini kalau mereka mau modifikasi gitu, apa aja sih yang bisa dimodif gitu kalau di sini? Sebetulnya sih untuk semua mobil terus kayak wire tap, terus modif-modif mesin,
Terus apalagi ya? Bisa dibilang semua sektor mesin aja sih Mas di sini. Lebih ke performa Iya, gitu betul, ya. Mas. Nah, ini kan ada mobil bensin nih. Di situ juga dilihat ada mobil diesel nih. Iya. Juga nanganin mobil diesel nggak? Ya justru ini baru mulai nih Mas. Oh, baru mulai. Waduh. Ini Bandung lagi mulai rame mobil-mobil diesel. Bandung sih bisa dibilang ramai Mas. Cuma kalau ke kita sih baru 1-2 sih. Oh, 1-2. Kebanyakan dari luar kota malah kalau ke kita gitu Mas. Oh. Kayak Tasik, terus Garut gitu Mas. Oh, malah yang dari Dari luar. daerah, Oke. iya. Biasanya modifikasinya apa? Ke mesin juga? Mesin paling. Paling mesin aja. ya. Lebih gampang mesin bensin atau mesin diesel? Kalau lihat kesulitan sih lebih gampang diesel sih Mas. Untuk naikin tenaga Iya, dan torsinya soalnya ya. kan kalau diesel tuh Mas cukup remap aja mobil kan HP-nya bisa naik Lumayan gede ya. 70%-an lah bisa naik Oh, gitu. Cuma remap aja gitu kan. Oke. Sedangkan mobil mesin taruh kata mobil diesel 8 detik dengan ngeluarin dana sekitar ya 30 jutaan kalau di bensin itu bisa 150 lebih tuh. Jadi jauh banget ya. Iya. Jadi memang mobil diesel lebih gampang diopreknya lah untuk Ya. mungkin dengan kenaikan tenaga yang sama gitu tapi Ya. dengan biaya yang lebih murah. Betul, Mas. Oke. Nah, misalnya kalau teman-teman yang di sekitaran Bandung nih pengen modifikasi ke sini, caranya gimana? Langsung aja datang. Langsung datang Iya. aja ya? Atau misalnya DM di Instagramnya ada ya? Ada. Oke, ya, ada. bisa DM di Instagramnya di Intake Power namanya. Ever Intake. Ever Intake. Iya, Jadi Ever teman-teman bisa lihat di underscore sini, Intake. nanti DM aja langsung ke Om Indra. Nah, kita langsung sidak nih ke sekretariatnya dari Dicap ID Region Bandung ya. Dan kita sekarang sudah sama Om Ismail nih. Ini ketua dari Region Bandung ya Om ya. Region Bandung. Salam kenal Om. Ismail. Siap. Om, boleh dong ceritain sedikit nih. Dicap ID Region Bandung sejarahnya itu gimana sih? Sejarahnya itu kita sudah untuk Region Bandung udah yang ke-8 tahunnya. Tahun ini 8 tahun, 8 oke. tahun, jadi 11 Juni. Jadi berawal dari tadinya kan ada double cabin itu kan multifungsi. Ya, akhirnya makin zaman ke sini udah mulai ada camper van, Iya. city slicker, Mm-mm. free runner, terus sama yang off-road ya. Jadi hobi masing-masing lah. Ada yang seneng off-road, ekstrim lah dia. Ada yang seneng camper van. Ada yang city slicker yang kayak begini, jadi ke mall gitu Iya, kan. nongkrongnya di mall ya. Kalau untuk dari Bandung sendiri mah kita lebih cenderung ke guyup dari member-member kita silaturahmi camping bareng. Oke. Terus kita berkegiatan sosialnya dari berapa tahun lalu itu kita dari Semeru, Bencana, Sukabumi, Cianjur, Garut. Terus kita 1 tahun itu kita kemarin itu target mendirikan madrasah ya. Oh, oke. Berarti Ya. emang kebanyakan aksi sosial ya? Sosial. Jadi Nggak cuma senang-senangnya aja, tapi juga banyak aksi sosial. betul. Jadi kita mengajak member-member Bandung itu mengenalkan ini loh. Jadi kegiatan kita seperti ini. Kalau misalnya untuk camping kita rame-rame kita ajak keluarga. Iya. Sampai anaknya juga saya ajak gitu. Iya. Ada yang bawa bayi juga, ada ikut. Jadi nggak cuma bapak-bapaknya aja yang senang-senang, tapi juga sama keluarganya ya? family. Oke. Jadi enjoy lah seperti itu. Kalau member sekarang ada berapa total? Kurang lebih 150 ya. 150. Jadi emang banyak. Dan Untuk- mobilnya karena ini double cabin, Betul. macamnya banyak ya? Ya, jadi dari Mitsubishi kita ada Triton, Serada, dari Nissan Navara, dari Ford Ranger, terus Toyota Hilux, apa lagi? Ada Isuzu, D-Max. Mazda belum ada? Mazda ada. BT50 ya? Mazda, ya. Oh, Jadi oke. semua brand itu kita ada lah. Jadi kita nggak ketergantungan sama Toyota. Kita campur semua. Campur Hampir semua. rata-rata. Ya terserah orangnya nyamannya pakai Iya, mobil apa mobilnya apa gitu Iya, kan. iya. Kegunaannya gitu. Oke, nah buat teman-teman yang di seputaran Bandung nih Om, kalau pengen join ke Dicap ID Bandung, caranya gimana sih Om? Jadi kita bisa lewat di IG-nya ya, Oke. Dicap ID Bandung. Terus di situ juga kita bukan untuk yang di ADART kita itu nggak harus yang punya Mobil Dicapnya? Misalnya dia mau ikut gabung gitu kita, dia penghobi, Oke. dia suka di cap, tapi dia nggak punya kendaraannya, Oke. mau ikut
Join boleh? Boleh. Oh. Jadi terbuka untuk umum. Oke. Jadi kita nggak membeda-bedakan. Dia senang sama lingkungan kita untuk kebersamaannya. Ayo mari kita rangkul. Jadi kita nggak ada yang namanya Keharusan punya dicap gitu ya? betul. Terus karena kita juga sangat menjunjung tinggi berkendara ya. Nah, kita juga di sini ada Slogannya tadi bikin dilihat tuh ya? slogan No strobo, no siren ya? strobo no sirin. Jadi kita anti sirine strobo itu nggak boleh. Oke. Waktunya macet, kita nikmati macet. Ikat macet ya? Waktunya kita menunggu, nunggu. Waktunya terhalang, kita terhalang. Iya, iya. Waktunya kita disalip orang, ya kita emang nggak ada spesial. Iya, iya. Jadi kita semuanya hak pengguna jalan sama rata gitu semua ya? sama rata. Jadi namanya juga Sagalur Sauyunan, itu aksara Sunda kita. Jadi Iya tuh, kita juga tadi bingung, itu tulisan apa? Ya, Ternyata itu aksara Sunda. Yang artinya? Sagalur Sauyunan. Jadi satu jalur kita kebersamaan. Wah, Jadi nggak ada luar yang biasa. seperti ini, semuanya guyup lah. Wah, Ya, mantap. seperti itu. Nah itu dia teman-teman yang di seputaran Bandung yang pengen join, ternyata nggak perlu punya mobil di cab Betul. untuk bisa join. Jadi pengen camping bareng itu bisa banget, tinggal DM di sini ya. Betul. Pokoknya enjoykan. Asik. Nah, kali ini kita sidak Tiguaners Indo ya. Kebetulan mereka lagi mau touring nih. Nah, kebetulan saya udah sama ketuanya ya Om ya. Om Rizky, halo Om. Om Rizky, boleh dong jelasin sedikit soal Tiguaners Indo nih. Sejarahnya seperti apa sih? Tiguaners Indo sebenarnya kita terbangun karena keluh kesah pemilik Tiguan karena partnya susah, terus bengkel resminya mahal, jadi kita bikin satu naungan biar semua teman-teman bisa terwadahi gitu, inspirasi, keluhan atau lain-lainnya gitu. Jadi di situ nanti keluhannya teman-teman kita bantu cariin partner di mana, cariin bengkel di mana kayak gitu. Oh, jadi salah satu keuntungan juga Iya. ikut komunitas ya. Betul. Sekarang membernya udah berapa nih Om? Member kurang lebih 108 yang terregistrasi. Tapi kalau yang ada yang non aktif juga itu sekitar 200-an Oh, jadi juga cukup banyak ya. Dan ini tersebar di mana aja Om? di seluruh Indonesia. Oke, jadi udah kita banyak. ada di Padang juga ada. Oke. Dan biasanya aktivitasnya apa aja sih Om? Ini kelihatannya sekarang kan lagi touring nih, lagi pengen jalan-jalan. Ya, Selain betul. itu apa aja Om? Kita sih ada kopdar, Oke. itu udah pasti rutin 1 bulan sekali Oke. minimal. Nah itu kita juga ini kan ada baksos. Oh, ini sekalian baksos berarti nih? Sekalian baksos juga. Jadi nah kita itu konsepnya kita itu kalau setiap touring, setiap kumpul itu selalu ajak keluarga. Oke, ya karena mobil keluarga ya. Gitu. Oke. Jadi nggak cuma bawa-bapaknya aja Iya, gitu. iya. Oke, nah buat teman-teman yang pengen gabung nih, khususnya yang punya Tiguan ya Om ya. Iya, betul. Bisa Tiguan kemana Om? Series. Daftarnya Om? Kalau ke Tiguan bisa masuk ke Instagramnya Tiguaners.indo atau ke Facebooknya Tiguaners.indo juga. Oke, jadi tinggal DM aja teman-teman ya yang punya Tiguan ke Tiguaners Indo, bisa lihat di sini dan langsung tanya-tanya aja. Siapa tahu mungkin nanti ada keluh kesah yang bisa tersolve ya sama teman-teman Tiguaners Indo. Itu dia. Nah ini dia, kita ketemu lagi sama teman-teman komunitas ini, ada dari Stream Pajajaran ya. Kita bakal sidak lagi nih, akan sidak lagi karena mereka sebenarnya lagi kumpul, lagi anniversary Om ya? Betul. Lagi anniversary. Nah udah sama saya Om Bayu. Siap. Halo Om Bayu dan Om Gero ya? Iya. Om Gero. Nah Om Bayu boleh dong, Om Bayu mungkin sama Om Gero bisa jelasin sedikit sejarah soal Stream Pajajaran nih Om. Stream Pajajaran itu berdirinya sekitar tahun 2016. Oke. 16 Agustus. Nah itu sebelum ada Stream Pajajaran itu waktu itu ada perkumpulan juga. Ada perkumpulan juga namanya Bandung Stream Owner Club. Oke. Jadi sebelum Stream Pajajaran itu namanya Bandung Stream Owner Club, cuman terlalu membawa nama kota. Oke. Jadi kita lebih ke luas, jadinya supaya bisa Jawa Barat gitu. Jadi kita ganti namanya pakai Stream Pajajaran. Jadi nggak cuma untuk di kota Bandung aja, Betul. tapi juga se-Jawa Barat nih Se-Jawa Pajajaran sebetulnya. Artinya yang dari Bogor juga bisa masuk gitu. Oke. Sekarang total member udah ada berapa Om? Total keseluruhan mungkin di 50-an. 50-an ya? 50-an. Tapi kalau komunitas kan kita juga nggak bisa ini ya. Maksudnya kalau yang aktif mungkin Ya. di 20 sampai 25 orang. Oke. Nah kalau kegiatannya nih Om, biasanya kan kopdar Betul. atau gathering apa segala macam. Biasanya apa aja sih Om? kalau kopdar itu biasanya kita 2 minggu sekali. Oke. 2 minggu sekali kita ada wajib kopdar gitu kan.
Nah, untuk touring tipis kita di Sebulan sekali. sebulan sekali. Oke. Touring tipis tuh maksudnya kemana nih? Apa Ya, kayak seputaran kesini. Jawa Barat aja? Ya, kayak kesini, dari sini. Purwakarta, yang dekat-dekat lah gitu kan. Oke. Tapi selalu ada touring lah. Selalu ada Ngumpul kumpulnya lah ya, gitu. yang penting bisa guyupnya itu ya. Betul, betul. Nah, kalau Touring misal jauhnya kan ke Jambore Nasional. oh, jadi ke Setiap tahun, 1 tahun nasionalnya sekali. ya. Oh, pasti ada setahun Biasanya sekali. Jawa Tengah atau Jawa Timur biasa. Iya. Oke, karena di pusatnya pun ada juga untuk Betul. Honda Stream-nya ya. Iya. Oke, nah kalau mau gabung nih, sekitaran Jawa Barat punya Honda Stream, pengen gabung, caranya gimana Om? Itu cukup dengan ikut kopdar 2 kali, itu nanti kita bisa masuk ke grup itu. Oke, atau bisa mungkin di DM di Instagram dulu gitu buat nanya-nanya. Bisa. Namanya apa Om? Boleh sebutin aja Om. Stream Pajajaran. Instagramnya Stream Pajajaran. Nah, buat teman-teman yang di sekitaran Bandung atau misalnya di Jawa Barat ya, jadi nggak cuma buat di Bandung aja, jadi sekitaran Jawa Barat yang punya Stream dan pengen gabung ke Stream Pajajaran, langsung aja DM di Stream Pajajaran. Betul, karena kita juga ada di Bocimi ya. Bocimi ya. Terus juga ada di Jakarta, Bekasi, area sekitar situlah. Oke. Jadi nggak terpatok harus di Bandung. Oke, jadi cakupannya cukup luas teman-teman. Nah teman-teman, akhirnya kita sudah selesai di kota Bandung ya. Jadi sebelumnya kita udah sidak komunitas dan juga bengkel di kota Palembang. Lalu sekarang juga di kota Bandung. Dan abis ini kita bakal sidak komunitas dan bengkel tentunya di kota-kota lainnya. Kira-kira kota mana yang bakal kita kunjungin? Ikutin terus. Oke teman-teman, segitu dulu videonya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Tiguan na sino! Yes! Yes! Yes!